Namun sebelumnya kita ke informasi yang pertama dulu dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana ada seorang ibu rumah tangga terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah diduga nekat menggelapkan 2 unit mobil rental. Uang hasil gadai kedua mobil selanjutnya digunakan untuk membayar utang. Inilah JK, seorang ibu rumah tangga yang merupakan mantan pegawai salah satu bank swasta yang terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian sektor Ngampilan setelah dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan 2 unit mobil rental. Awalnya, pelaku menyewa mobil selama 3 hari. Kemudian, sewa mobil tersebut diperpanjang hingga 2 bulan. Pada awal pertama, pelaku cukup lancar membayar penuh uang sewa. Namun pada bulan Maret lalu, pelaku tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Setelah ditelusuri, 2 mobil yang disewa pelaku telah digadai senilai 40 juta rupiah. Uang hasil gadai mobil rental kemudian digunakan pelaku untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggal 3 April tahun 2021, si yang bersangkutan ini atau perusahaan ini bisa kita temukan di wilayah Pleret Bantul pada satu buah warung. Dan kita sudah memiliki jaringan informasi sehingga alhamdulillah jaringan itu memberitahukan kita. Dari rekam jejaknya, tindakan ini ternyata bukan kali pertama dilakukan pelaku, lantaran pelaku berstatus residivis dengan kasus yang sama. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Nasrul Nasih melaporkan dari Yogyakarta. Masya Allah, ini memang kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga di satu sisi caranya ini yang salah ya Ustadz, sampai harus menggelapkan mobil rental. Dan dia sebenarnya juga ingin memenuhi kewajiban, yang menunaikan kewajiban untuk membayar utang. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya Mbak Pratiwi, Masya Allah, seseorang itu berhutang karena untuk kebutuhan. Dan wajib hukumnya melunasi hutang. Hanya tentu cara yang diinginkan oleh Allah, yang dituntun oleh Nabi adalah cara yang benar, cara yang tepat. Berhutang adalah wajib hukumnya. Seseorang yang berhutang ketika ia ikhtiar, bersungguh-sungguh ingin melunasinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis Nabi, salasun hakun alana Allah aunuhum. 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah. Di antaranya orang yang ingin melunasi hutang, memenuhi hutangnya. Namun tentu cara yang terbaik adalah kita lunasi hutang kita, kewajiban kita dengan rizki yang halal, bukan dengan cara menipu, cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, setiap kita berhutang berarti kita sedang mendapatkan pertolongan Allah, karena Allah berkenan akan memenuhinya manakala kita sungguh-sungguh ingin membayar, melunasi hutang-hutang kita kepada orang yang telah membantu kita. Yang memberikan hutang membantu kita, dan kita ingin membantunya, maka kita mohon kepada Allah terus ikhtiar agar kita mampu melunasi kewajiban kita, melunasi hutang kepada siapapun dengan cara yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Ustadz, lantas ada lagi pertanyaan saya, kalau misalnya kita yang meminjamkan seseorang itu berhutang, misalnya tadi ibu tadi sampai harus menggadaikan sebuah mobil rental. Kalau saya yang meminjamkan hutang gitu melihat bisa dibilang memberatkan beliau begitu. Apa yang seharusnya saya lakukan sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, Ustadz? Seorang yang mampu ketika ia membantu memberikan hutang itu sebuah pahala. Apalagi ketika melihat orang yang kita beri hutang itu ternyata tidak mampu, ya. Sudah dikasih tempo waktu lagi, dikasih tempo waktu lagi, tapi dia tetap tidak mampu, maka kita punya 2 pilihan. Yang pertama adalah kita menjadikannya sebagai sedekah. Jadi orang yang mampu menjadikan hutang kepada saudaranya sebagai sedekah, dan itu adalah amal yang mulia. Atau yang kedua, kita membantu ya dengan melunasi hutangnya, misalnya dengan cara kita ya diberikan keringanan atau waktunya kita perpanjang atau berbagai cara agar ia insya Allah, karena sesungguhnya ketika kita memberikan bantuan berupa hutang, maka saat itu kita sedang melakukan kebaikan, dan Allah amat sangat memuji orang yang membantu sahabatnya dengan cara apapun,
termasuk membantu dengan cara memberikan hutang untuk kebutuhan saudara kita insya Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini juga jadi salah satu ladang pahala ya Ustadz ya bagi kita yang memberikan pinjaman. Yang penting satu hal lagi, jangan gelunjak ya yang dihutangin. Nanti tahu-tahu udah ngutang sama dia aja karena pasti dilunasin hutangnya. Itu nauzubillah min zalik, jangan sampai.